Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Oke, teman-teman, ketemu lagi dengan saya Ahmad Azhari di mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan dua prinsip utama dalam mendesain interaksi manusia dan komputer. Itu ada Gestalt dan juga ada Interaction Design Principle. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan sketch, wireframe, dan prototype. Nah, memang ketika kita membahas terkait dengan sketch, wireframe, dan prototype ini, ketika teman-teman ingin terjun ke dunia desain ya, terutama di UI UX, maka istilah-istilah itu akan terus didengar ya, akan terus digunakan. Sketch, wireframe, mockup, dan prototype. Kebanyakan desainer menggunakan istilah-istilah tersebut bergonta-ganti. Nah, tetapi sebenarnya ya mereka itu secara unit, satu kesatuan yang memiliki makna yang berbeda, tetapi saling terkait. Nah, sketch, wireframe, mockup, dan prototype keempat-empatnya ini memiliki keterkaitan. Nah, apa sih keterkaitannya? Nah, keterkaitannya seperti ini. Ketika kita melihat bagaimana kita akan membuat satu prototype dari satu buah sistem, satu buah interface atau antarmuka, maka kita akan memulainya dari namanya sketch, lalu kita akan lanjut ke wireframe, dan lanjut ke mockup, lalu diubah dalam bentuk prototype. Apa sih Pak sebenarnya sketch, wireframe, mockup, dan prototype? Mungkin kedengarannya hampir sama, tetapi prinsipnya berbeda. Nah, kita akan bahas satu persatu terkait dengan istilah dan penerapannya sendiri dari keempat istilah terkait dengan sketch, wireframe, mockup, dan prototype. Oke, yang pertama, sketch. Sketch berdasarkan katanya ya, dari istilah terminologinya, sketch merupakan sketsa, di mana sketsa merupakan freehand drawing atau menggambar di atas kertas ya, di beberapa kertas, di secarik kertas ya, dengan menggunakan freehand atau tangan. Nah, atau juga bisa menggunakan digital tool yang saat ini sudah banyak ya, bisa menggunakan Wacom dan sebagainya, yang memiliki ya yang mampu menampilkan secara utuh konsep ya dari kebutuhan pengguna terkait dengan sistem. Nah, sketch ini sangat berguna ketika user itu menginginkan secara tampilan ya, secara konsepnya itu ditampilkan dari bentuk visual nyata ya, dari setiap tahapan, sehingga pengguna bisa melihat step by step prosesnya itu secara detail. Nah, istilah lainnya adalah begini, bahwa pengguna itu mampu melakukan persepsi ya, dapat menangkap gambaran ketika si developer itu memberikan gambar ya, step by step ataupun bentuk sebuah sistem yang akan dibuat. Nah, istilahnya adalah a picture is worth 1,000 words. Jadi sebuah gambar itu memiliki ribuan kata yang bisa mengartikan dari satu buah konsep. Nah, people are visual learners. Ya, pada basicnya ya, manusia itu adalah pembelajar. Salah satunya adalah tipenya adalah pembelajar yang visual. Nah, dengan visual ini dapat menjelaskan ide atau konsep lebih baik dibandingkan dengan kata-kata. Nah, memang beberapa tipe pembelajar itu ya, selain textbook ya, dia juga adalah visual, di mana visual learner ini dapat belajar ya melalui apa yang ia lihat. What you see, what you get. Nah, seperti itulah. Dia mempelajari berdasarkan apa yang mereka lihat. Nah,
itu adalah sketch ya. Nah, bagaimana mendapatkan sebuah sketch ini? Nah, salah satunya adalah dengan menggunakan Crazy 8 method. Nah, Crazy 8 ini merupakan salah satu teknik ya yang yang digunakan oleh Google Venture Design ya dalam mempercepat proses mendapatkan ide di sebuah produk tim. Nah, mereka membiarkan ya produk tim ini melakukan visualisasi dengan berbagai macam ide dalam waktu yang singkat. Nah, prosedur-prosedur ini ya dibutuhkan di setiap di setiap member dalam satu tim untuk bisa menampilkan tampilan atau konsep ya dalam visualisasi ke dalam 8 gambar utama ya yang nanti disajikan dalam periode singkat, biasanya adalah dalam waktu 5 menit. Sehingga teman-teman ketika melihat di samping kanan itu adalah salah satu adalah Crazy 8 method. Biasanya dalam secari kertas, dalam satu buah kertas, ya dalam satu lembar kertas itu, kita akan membaginya menjadi 2 terlebih dahulu, lalu bagi lagi menjadi 4. Sehingga terdapat 8 kolom, ya 4 kolom dan 2 baris. Sehingga kita bisa menampilkan ya apa yang ingin sajikan ke dalam bentuk tampilan. Nah, seperti itu salah satu bentuk dari sketch. Yang kedua adalah wireframe. Nah, istilah lainnya setelah kita mengenal sketch, maka kita kenal adalah wireframe. Sesuai dengan definisi katanya, sebenarnya wire ini adalah rangka ya. Wire ini adalah garis-garis semacam rangka besi, kemudian frame ini adalah rangkanya. Sehingga wire ini lebih mengedepankan pada bentuk garis-garis yang memvisualisasikan ya apa istilahnya? Gambar yang tadi ya dibentuk di dalam sketch itu ditampilkan dalam bentuk yang lebih baik lagi ya, dalam bentuk yang lebih informatif. Nah, wireframe ini ya merupakan salah satu karya ya desainnya yang tergolong dalam low fidelity. Nah, ini merepresentasikan terkait dengan elemen yang sangat penting dari UI, yaitu adalah ketika wireframe ini dapat dilihat sebagai sebuah desain yang bingkai ya, dalam satu bingkai gambar. Nah, dan dia menunjukkan sebuah nama yang berasal dari aktivitas yang mereka peroleh. Wireframe ini seperti halnya skeleton, seperti sebuahnya tulang ya, tulang-tulang yang di dalam tubuh, dan ini menjadi kerangka utama dari desain kita. Nah, mereka dapat mendeskripsikan, dapat menampilkan basic dari interface ya yang akan dibuat, dan akan menjadi sebuah blueprint dari produk yang kita akan buat. Nah, seperti yang dilihat di samping kanan ini ya, bahwa kita melihatnya ada berbagai macam ya, mungkin dari Crazy 8 method tadi itu sudah bisa kita implementasikan dalam bentuk yang lebih nyata seperti ini begitu. Nah, ini nantinya akan menjadi lebih jelas ketika sudah di create ya. Nah, ini adalah wireframe. Nah, harapannya adalah ketika sudah dibuat dalam bentuk wireframe ini ya, maka lebih baiknya ketika dia si developer itu mampu menampilkannya dalam bentuk clickable wireframe. Nah, apa itu clickable wireframe? Nah, clickable wireframe ini yang di sebelah sini ya. Ini adalah clickable wireframe, sedangkan ini adalah static wireframe. Nah, static wireframe ini hanya bisa dilihat, sedangkan clickable wireframe ini kalau teman-teman sudah mampu menggunakan Figma, maka dia bisa diklik ya. Jadi transisi antar satu aplikasi ke aplikasi lain itu sudah bisa dilihat bagaimana operasinya. Nah, clickable wireframe ini mampu membantu ya pengguna terutama dalam mengerti konsep yang kita tawarkan secara visualnya. Nah, sehingga
clickable wireframe ini lebih disarankan ketika membuat satu konsep yang divisualisasikan dalam bentuk wireframe. Kemudian selanjutnya adalah mockup. Nah, mockup ini merupakan lanjutan ya, step lanjut dari wireframe. Jadi pertama adalah sketch, yang kedua adalah wireframe, yang ketiga adalah mockup. Nah, mockup ini sebenarnya lebih visualisasi yang dalam bentuk di tingkat di middle dan high fidelity. Nah, dia masuk dalam kategori middle dan high fidelity, tampilan yang kita inginkan. Nah, mockup ini ya memberikan kita visual tampilan produk desain itu lebih nyata, lebih baik dari sisi tampilan, dan sudah menerapkan konsep pewarnaan dan feelness, sehingga pengguna itu bisa merasakan ketika melihat tampilan mockup ini. Nah, mockup ini teman-teman bisa buat di Photoshop, Sketch, Figma. Ini salah satu tools ya, atau desain-desain toolsnya. Nah, seperti yang dilihat di samping kanan ini salah satu contoh mockup ya, di mana aplikasi yang kita ingin buat itu sudah dalam bentuk benar-benar sesuai dengan resolusi dari mobile kita, kemudian sudah dalam bentuk menyesuaikan dari operating system yang kita miliki, dan pewarnaan dan sebagainya itu sudah dipertimbangkan ya dalam penggunaannya, sehingga pengguna bisa dapat memahami ketika ini di-create nantinya. Nah, sedikit tips saja ya, mungkin teman-teman nanti ketika terjun ke dalam dunia desain perlu memberikan garis bawah highlight ketika membuat satu buah mockup. Jangan terpatok pada satu buah desain saja. Buat desain itu dalam bentuk yang lain, dalam bentuk beragam, sehingga teman-teman memiliki ide ataupun penawaran konsep-konsep yang lebih baik, lebih beragam. Kemudian yang kedua, perlu hati-hati ketika teman-teman menggunakan konsep di dalamnya adalah lorem ipsum. Biasanya ini adalah default kata-kata yang ketika teman-teman tidak mendapatkan deskripsi, penjabaran, biasanya menggunakan lorem ipsum. Ini perlu hati-hati karena bisa jadi calon pengguna itu nanti sedikit kecewa begitu. Nah, hingga perlu dipastikan untuk penggunaan dari lorem ipsum atau default template-nya. Setelah tadi sketch, kemudian setelah wireframe, lalu ada mockup, lalu kita beralih ke prototype. Nah, prototype ini ya merupakan salah satu model ya, salah satu bentuk ya, yang bisa ditampilkan dalam bentuk aplikasi mobile maupun dalam bentuk web desktop. Nah, prototype ini memperbolehkan ya desainer untuk bisa mensimulasi secara langsung interaksi dari pengguna. Tidak seperti sebelumnya ya, terkait dengan sketch dan wireframe, prototype ini mampu menampilkan ya beberapa simulasi secara langsung, secara interaktif. Nah, goal dari prototype ini adalah kita bisa mensimulasinya secara langsung antara user dan interface. Jadi simulasi dan interaksi ini yang diharapkan dari adanya prototypes. Nah, seperti yang teman-teman lihat di sebelah kanan ini ya, bagaimana peralihan secara tidak langsung ya dari satu page ke page lainnya ketika melakukan interaksi, maka pengguna bisa langsung merasakan how the apps feels like. Nah, namun perlu digarisbawahi, kita perlu menggunakan fidelity yang tepat ya untuk prototype, dan juga kita harus menggunakan high fidelity ya untuk bisa menampilkan secara kompleks dari transisinya. Nah, karena interaksi ini ya, interaksi dari komputer, antara komputer dan manusia ini sangat diperlukan, maka perlu intuisi ya, perlu tampilan secara intuitif ya, secara interaktif, secara aplikatif, secara
langsung yang dapat digunakan layaknya ketika manusia ya berkomunikasi satu sama lain. Jadi antara dua orang manusia melakukan conversation atau dalam bentuk dua manusia saling berkomunikasi secara langsung. Jadi layaknya komunikasi itu antar manusia, begitulah yang diharapkan ketika interactions human computer interactions ya antara manusia dan komputer itu dilakukan. Jadi perlu penekanan di itu, seperti layaknya dua orang manusia berkomunikasi. Selanjutnya, bagaimana kita nantinya bisa mendesain? Nah, tahapannya seperti tadi ya, di mana kita akan memulainya dari sketch ya. Atau nih kita bisa lihat ya di dua ini, kita akan memulainya dari sketch di dua baris atas ya. Kemudian di tengah kita akan memulainya dari wireframe ya dengan high definitivity ya. High def ya. Kemudian kita juga lihat di 3 itu menggunakan sketch juga. Nah, dan yang kelima ini menggunakan wireframe. Nah, di sini bisa terlihat beberapa tahapan yang hampir sama ya. Dimulai dari sketch, dilanjutkan dengan wireframe, lalu visual dan code. Nah, maksudnya di sini adalah dalam bentuk tampilan prototipe digital. Nah, tahapan-tahapan seperti ini merupakan tahapan-tahapan secara aplikatif, di mana kita akan mulai dari sketching, wireframing, ataupun dari wireframingnya langsung ke dalam bentuk visual ataupun langsung ke code-nya. Nah, prototype itu dapat ditampilkan dari dua bentuk ya. Pertama fisikal dan yang kedua adalah digital. Apa aja sih tampilan dari bentuk fisikal? Pertama adalah sketch ya. Dalam bentuk sketch, paper ataupun menggunakan digital tools. Lalu yang kedua adalah print out ya, langsung dicetak. Lalu yang ketiga adalah storyboard. Nah, ini kalaupun storyboard ini biasanya secara tidak langsung perlu menggunakan satu buah tabel yang sekarang sudah banyak diakomodir oleh online toolsnya, sehingga storyboard ini sudah dapat dibuat tanpa perlu membuatnya secara langsung secara kertas. Biasanya storyboard itu tampilannya dalam bentuk tabel ya. Nah, ini yang akan mencerminkan tahapan-tahapannya. Nah, misalnya tahapan 1, lalu tampilannya seperti apa ya, begitu. Lalu keterangan apa. Nah, lalu apa aja yang terlibat dalam hal itu. Nah, ini adalah storyboard. Kemudian models. Models ini kita lihat bisa melibatkan Lego, toys dan sebagainya. Lalu body storming ya, atau tergantung pada aturan role-nya yang dibuat ya, dan beberapa aturan lainnya. Kemudian yang kedua adalah digital. Digital ini kita bisa menggunakan tools-tools online ya, tools-tools digital juga offline, seperti yang bisa di clickable tadi ya. Clickable wireframe itu lebih diinginkan ya. Clickable prototypes itu lebih, ataupun tappable. Tappable ini lebih bisa, tadi kalau clickable itu tampak secara langsung menggunakan cursor, pointer. Kalau tappable langsung menggunakan finger manusia. Kemudian yang kedua adalah ya, demonstratif atau interaktif ya, dengan menggunakan beberapa prinsip. Kemudian yang ketiga adalah kode interaktifnya yang menggunakan HTML, CSS, CoffeeScript dan sebagainya, dan lanjutannya. Nah, kalau seperti yang kita lihat di bawah ini adalah salah satu contoh tadi ya, penggunaan sketch. Ini adalah penggunaan sketch ya, di mana kita menggunakan 6 tahapan ya yang ditampilkan dalam bentuk digital. Nah, prototipe sendiri ya dapat dibuat ya menggunakan berbagai macam visual fidelity ya, dari mulai simple sketch ya hingga sampai ke higher fidelity untuk interactive demos-nya. Nah, kalau kita lihat bahwa fidelity ini ya, ini terkait dengan prototipe ini bisa didasari berdasarkan apa yang ingin kita explore ya, explore, validate, dan communicate. Apa yang ingin kita explore, apa yang ingin kita validasikan, ataupun yang ingin kita komunikasikan. Low fidelity ya, biasanya ini digunakan untuk ya mengenerate konsep ide ya baru dan mengeksplor konsep itu sendiri, lalu asumsi yang akan digunakan oleh pengguna, lalu alur penggunaan
sistem itu sendiri. Kemudian high fidelity itu ya, ini lebih pada bagaimana kita bisa memvalidasi keputusan dari apa ya istilahnya pengguna, lalu mendefinisikan fungsi ya secara fungsionalitasnya, kemudian interaksinya, animasi hingga visual estetiknya. Jadi semakin ke atas itu maka semakin konsepnya adalah lebih bagaimana prototipe ini ditampilkan ya dengan bentuk yang lebih baik. Contohnya tadi ketika berdasarkan explore maka dia ada di bawah ya di low fidelity, validate ada di high fidelity ataupun communicate yang ada di tengahnya. Nah, seperti ini ya. Bagaimana kita bisa melihat ini adalah merupakan contoh low fidelity ya. Bagaimana kita bisa mengeksplor konsep, asumsi, keinginan pengguna, lalu bagaimana nantinya manusia itu bisa berkomunikasi secara langsung, dan yang ketiga adalah bagaimana fungsinya secara langsung ketika diterapkan di sebuah platform gitu. Nah, itu dari beberapa tadi ya, beberapa penjelasan terkait dengan sketching, wireframe ya, kemudian mockup, prototype, hingga tadi penjelasan terkait dengan digital dan physical prototype. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan laws ya dalam kaitannya dari UX ya. Nah, ini akan saya jelaskan di video selanjutnya sehingga nanti teman-teman bisa fokus pada penjelasan di sketching, wireframe, mockup, dan prototype. Oke, semoga dapat dimengerti. Oke, saya tutup sekian ya untuk penjelasan saya di video kali ini dengan melafalkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.